Ya, Ya ini tinggal diklik, klik. Mana? tinggal diklik link yang Ibu berikan Oh, linknya di mana, Bu? di chat room. Oke. Saya baru masuk, Bu. Nggak ada. Diulang, oke, diulang Ya, lagi. Tadi udah diulang makasih ya, lagi. Bu. Siapa? Julia. Makasih Julia. Oke. Pranowo, Pranowo. Oke, sok tah dicoba. Ya, Bu, 53. makasih. Oke. Ibu akan lihat ada 43 responden yang sudah masuk tapi hanya 34 saja yang menjawab. Percayalah apa yang Ibu tanyakan itu semuanya tersimpan di dashboard Ibu, jadi Ibu bisa melihat. Kalau di sini Ibu tidak bisa memperlihatkan ini jawaban siapa, tapi di dashboard Ibu tahu ini jawaban siapa ya. Jadi, tapi silahkan jawab dengan jujur. Ada, oke, baik. Ada yang sedang, ada yang excited, ada yang bingung. Ini excitednya setengah. Datar-datar saja, saya mah bukan nama yang penting hadirlah PJJ teh. Oke. Oke. Perasaan kalian rata-rata datar aja ya. I'm in a good mood. Oke, thanks. Ini lagi bete kenapa? Mudah-mudahan tidak sakit ya, mudah-mudahan baik-baik saja kalian. Oke. Bu, saya nggak bisa Iya ya. buka linknya, Bu. Kenapa? Nggak Kalau tahu. nggak bisa buka linknya, masuk ke di website kalian, masuk ke join.pd aja. Join.pd. Terus masukkan, jadi masuk ke Google Chrome kalian, klik masuk ke join.pd, kemudian masukkan kodenya ini. Nah, ini kodenya WLSNYN. Ya, kalau tidak bisa masuk ke link yang tadi, sekali lagi kalau nggak bisa masuk ke link yang Ibu berikan, kalian di browser kalian masuk ke join.pd, kemudian masukkan kodenya ini WLSNYN. Oke, sip. Kita lanjut. Terima kasih yang sudah memilih dan mencurahkan perasaannya. Saya sekarang lagi bagaimana? Between antara ya biasa aja sama good mood, sama great dan sebagainya. Oke, Ibu Lok pertanyaan yang ini. Ibu akan masuk ke pertanyaan kedua. Sekarang Ibu minta kalian membayangkan, kan kita sudah 7 bulan, kurang lebih 7 bulan stay at home. Kurang lebih 5 bulan sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Di ujung kelas 11 dan setelah masuk kelas 12. Bahkan di awal sampai ini sudah mau habis semester 1 kita masih harus melakukan PJJ. Tentu harus kita ikhlaskan ya. Nah, gimana lagi, karena intinya adalah untuk keselamatan dan kesehatan kita ya. Oke, pembelajaran jarak jauh ini harus kita lakukan. Oke, baik. Ibu masih mau bertanya apa saja yang biasanya kamu lakukan selama belajar dari rumah. Adakah yang sudah berubah dari dulu, dari hidup normal seperti biasanya? Apakah ada yang sudah berubah jauh lebih baik atau malah memburuk dan sebagainya? Silahkan tuliskan oleh kalian kebiasaan kalian selama belajarnya hanya dari rumah. Silahkan, supaya nanti kita sama-sama merefleksi diri. Oke, jadi kalian juga tahu saya tuh ini sudah 3/4 semester ganjil, kok saya belum berubah gitu. Kalau kalian tidak mampu menjawab ini, berarti, atau kalian hanya mengarang-arang, berarti memang tidak ada yang berubah, tidak ada yang diperbaiki. Oke? Oke, 26 menjawab, 27 menjawab, ayo. Ibu sambil baca respon kalian. Suka lupa upload tugas, jangan sampai lupa, karena upload tugas itu kadang-kadang dibatasi waktunya ya. Makin males sih Bu, karena gak ada arahan, jadi bebas saja. Oke,
Google Meet belajar bareng teman-teman bagus, ikut les menggambar dan mempersiapkan diri untuk masuk jurusan seni. Bagus. Jangan lupa bahwa waktu terus berjalan dan kalian memang sudah di gerbang menuju perguruan tinggi. Jangan berleha-leha. Gak pernah lupa tugas. Bu, alhamdulillah semenjak belajar dari rumah lebih giat untuk mencatat, tapi lebih susah bangun pagi. Pola hidup, pola tidur, pola istirahat memang harus diatur ya, pola belajar dan sebagainya. Selama saya di rumah, ini hitung-hitung membiasakan kalian untuk untuk kuliah nanti, siapa tahu kalian memang harus ngekos dan sebagainya ya, tanpa pengawasan orang tua. Nah, bagaimana cara mengarrange-nya dari sekarang? Saya jadi rajin olahraga, terus saya rajin bersih-bersih bagus. Selama saya di rumah, saya jadi suka K-pop, Bu. Kalau sekolah online, saya jadi rajin ngerjain tugas. Ada yang mau tanyakan? Yang menyalakan mic, ada yang mau tanyakan? Sudah bisa? Pranowo sudah bisa? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, sip. Oke, jadi rajin ngerjain tugas baju, saya semakin malas, tidak suka belajar sendiri. Dihadapi dulu, diikhlaskan. Kalian mau berkolaborasi dengan teman, bisa. Banyak teknologi yang bisa kalian gunakan ya. Biasanya ngerjain tugas sampai PJJ jadi kurang produktif, keinginan belajar jadi menurun, Bu. Oke, kebiasaan saya belum berubah sepenuhnya sesuai yang saya mau karena kurang ada motivasi. Memang ada progres, tapi saya sudah mempersiapkan studi plan saya lainnya. Oke, kalian juga jangan lupa bertanya sama kakak kelas, sama alumni, membuka wawasan sendiri. Jangan menunggu orang lain memberi, jangan menunggu dari sekolah dan sebagainya. Bertanya ketika kalian punya target, saya mau ke FSRD misalkan. Saya tahu alumni kita ada yang di sana, anak IPS kan ada juga yang di sana, yang di FRSD ITB. Kalian tanya seperti apa, bagaimana caranya gitu ya. Itu salah satu cara nambah wawasan. Belajar dari rumah kadang suka lupa absen, jangan. Karena tapi belajarnya lebih giat kok. Alhamdulillah saya masih lebih suka memahaminya, Bu, karena hanya tugas yang diberatkan tapi materi tidak terlalu luas. Mudah-mudahan nanti semua berubah ya, mudah-mudahan tidak hanya tugas dan sebagainya. Oke, baik, nanti semuanya hanya 39 yang respon, nanti semuanya akan Ibu jawab dan akan Ibu baca kembali karena semuanya ada di dashboard saya. Terima kasih, ini akan jadi masukan. Baik, berikutnya adalah yang Ibu ingin tanyakan. Pasti kalian pasti adalah hal yang menyenangkan dan juga pasti ada yang tidak menyenangkan. Lebih spesifik Ibu minta kalian menjawab di kolom 1 ini, hal yang menyenangkan selama PJJ apa menurut kalian, dan hal yang tidak menyenangkan itu apa? Silahkan. Apapun yang kalian tuliskan ini tujuannya adalah untuk mendiagnosis kesiapan kalian, juga untuk merefleksi diri Ibu sebagai guru kalian, juga kita saling merefleksi diri. Jadi sebenarnya sudah ada progreskah kita ataukah belum ya. Jadi harus bagaimana langkah selanjutnya gitu. Silahkan tuliskan apa hal yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan. Oke, Ibu akan lihat respon kalian. Tidak menjawab, lebih bebas karena lebih santai. Betul, kalian bisa sambil rebahan, kalian bisa sambil makan, kalian bisa sambil minum. Waktu belajarnya jadi lebih fleksibel, belajar bisa sambil makan, bisa sambil dengar lagu. Oke, apa yang tidak yang menyenangkan, nggak perlu rapi-rapi, Bu, pas mau ada BDR. Sebenarnya kalau secara aturan kami maunya setiap bertemu Vicon begini, kalian harus membuka kamera kalian juga dan kalian menggunakan seragam gitu. Tetapi kalau itu memberatkan, daripada kalian tidak hadir, saya nggak masalah lah kalian menutup kamera kalian. Asal jangan sampai Ibu ngomong kalian bablas tidur aja, jadi yang ada cuman akunnya aja. Oke? Belajarnya lebih santai pasti.
Jadi nggak dapat jajan yang tidak menyenangkan. Jajan mah atau jajan we ya. Belajarnya bisa santai soalnya di rumah jadi jenuh. Oke, hal yang saya suka, saya punya lebih banyak waktu dalam mengeksplorasi diri saya. Saya juga punya banyak waktu untuk riset tentang studi plan saya. Oke, jadi gak ada kadang kesusahan benar-benar kemandirian bisa belajar sepuasnya. Kalau mau nanya guru, ya gak bisa ketemu teman, bosan, gak bisa nangkep materi yang disampaikan, jadi harus belajar sendiri. Gak ada yang menyenangkan. Akhirnya, kemandirian dan ketangguhan kalian itu sangat diuji dengan PJJ ini. Ya gak? Nah itu Ibu bilang, ini sudah melatih kalian untuk di perguruan tinggi nanti. Bayangkan kalau kalian nggak dilatih. Bayangkan kakak kelas kalian yang di ujung angkatan 2020, angkatan corona, yang di ujungnya akhirnya tidak bisa menyelesaikan secara normal di kelas 12-nya, tetapi di perguruan tinggi dia harus menghadapi kuliah seperti ini. Ya kan? Lebih mandiri tentu, harus lebih tangguh, gak ada yang menyenangkan sama sekali. Oke. Kuncinya adalah ikhlaskan, niatkan bahwa saya harus menghadapi ini semua. Orang lain bisa, maka saya pun harus bisa ya. Sulit memahami catatan materi, susah untuk mengerti materinya secara daring ini, dan terkadang guru-guru suka kasih tenggat waktu, tugas sangat mepet. Bisa ngerjain tugas sampai lebih santai sambil tapi tetap dibatasin sama waktu akses, bisa sambil nanya keluarga juga kalau ada yang kesusahan tugasnya. Suka mager Bu, ngantuk, kangen sama teman, pasti kurang paham. Oke, terima kasih responnya, nanti Ibu akan baca semuanya. Tugas berat, kalau misalkan memang sangat berat, memberatkan semua orang, tapi tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan tugas itu, kalian berdiskusi bersama, komunikasikan dengan baik dengan gurunya ya, belajar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ibu akan cerita dulu model pembelajaran jarak jauh yang disiapkan atau yang dikonsepkan oleh Kemendikbud itu tentu disesuaikan dengan kemampuan berbagai wilayah di Indonesia. Karena Indonesia memang negara kepulauan, tentu kemampuannya berbeda-beda sehingga kita dibolehkan melakukan luring, pembelajaran di luar pembelajaran offline ya, tanpa jaringan. Bisa dilakukan dengan apa? Televisi, radio, modul, lembar kerja dan sebagainya. Jadi bahkan ada yang kunjungan guru di wilayah tertentu, TV, radio, listrik pun masih terbatas, akhirnya guru berkunjung ke rumah siswanya dalam seminggu itu diatur ke siswa ini hari apa. Bayangkan kalau kalian seperti itu. Ya kan? Nah, alhamdulillah kalian ada di kota yang fasilitasnya banyak, hanya tinggal memotivasi diri. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga secara online, tentu menggunakan koneksi internet, ya. Dan juga ada yang melakukannya secara terpadu, melakukan daring dengan luring offline dan online. Jadi menggunakan aplikasi, juga berinteraksi dengan guru, bisa lewat. Ada waktu itu pernah ditugaskan melalui televisi, ada juga radio, ada juga sesi sinkron dan asinkronnya. Jadi kalau kita bertemu seperti ini namanya sesi sinkron. Kita bertemu bertatap muka secara virtual, apalagi dengan interaktif, itu namanya sinkron. Kalau asinkron itu seperti kalian bekerja di classroom. Kalian berdiskusi dengan Bapak Ibu guru di classroom hanya melalui kelas komen atau membaca atau menonton video pembelajaran, itu namanya asinkron. Pasti Ibu akan bertanya setelah ini. Pertanyaannya adalah, menurut kalian yang kita lakukan ini model apa? Apakah offline, apakah online, apakah blended learning? Silahkan dijawab. Jawabannya bukan angka, tapi Ibu mau tahu bagaimana cara kalian, bagaimana daya tangkap kalian kalau Ibu bercerita tentang sesuatu yang bukan matematika. Tapi tetap ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Oke? Saya tidak akan memperlihatkan dulu. Dalam ada 51 responden, ada 30 jawaban. Segera dijawab. Silahkan segera dijawab.
37 saja yang jawab. Ibu harus lock dulu ini karena nanti kalau tidak di lock ya, begitu Ibu tampilkan jawabannya kalian nanti akan pindah. Nah, belajar jujur, belajar berliterasi. Oke, saya lock dulu 39 saja yang menjawab. Jawaban kalian ada katanya ada yang menjawab 1, ada yang menjawab A 1 orang, ada yang menjawab B 27 orang, ada yang menjawab C 11 orang. Menurut saya, nah, kita melakukan yang terpadu atau blended karena kita sering melakukan sesi asinkron juga sinkron. Ya enggak? Kita bertemu secara virtual seperti ini, bertemu langsung atau juga kalian bekerja di classroom saja, materi dan sebagainya diskusi dilakukan di classroom. Kemudian kadang-kadang guru juga menugaskan kalian mencari ada juga yang pernah melalui radio juga sebelumnya menugaskan melalui tayangan televisi ya. Oke. Baik, menurut kalian tadi udah jelaskan apa bedanya sinkron dengan asinkron. Sesi mana yang paling kamu sukai? Silahkan, ini semua akan jadi bahan masukan untuk ibu khususnya. Karena karakteristik kalian berbeda-beda, tipe belajarnya juga berbeda-beda, jadi kita tidak bisa juga memuaskan semuanya, tetapi kami berusaha untuk memodifikasi, memvariasikan berbagai cara, bagaimana caranya supaya tetap pembelajaran kita walaupun PJJ tetap bermakna, tetap kalian mendapatkan sesuatu, tetap kalian survive dengan kondisi seperti ini. 26 yang menjawab, oke, ini nggak akan Ibu lock. Yang menjawab sinkron itu 24 orang, saya lebih suka sinkron. Yang menjawab asinkron itu 7 orang sampai sejauh ini. Sinkron itu adalah bertemu langsung seperti ini, asinkron itu seperti melalui Google Classroom, bisa juga mungkin melalui WhatsApp. Bayangkan kalau SMA 6 masih membebaskan, artinya kita belum punya fasilitas Google Suite for Education seperti ini, mungkin saja kita akan banyak menggunakan WA. Bayangkan itu memori handphone seperti apa, WA group. Terus kalau kalian mengirim tugas di WA group pun jawaban kalian akan terbaca oleh orang lain, iya gak? Nah, ayo kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang lebih banyak suka sinkron. Baik, terima kasih jawaban kalian. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan kembali kalian tuliskan harapan kalian, keinginan kalian tentang pembelajaran kita selanjutnya. Silahkan, bebas curhat-curhatan, silahkan, supaya apa yang di benak kalian, siapa tahu kalau tadi di awal perasaan kalian masih menjawab datar saja Bu, siapa tahu setelah ini kalian jadi tertumpahkan apa yang kalian ingin ceritakan. Silahkan. 23 yang menjawab, Ibu sambil minum, mohon maaf, kalian juga boleh kok ya. Kan itu yang hal yang menyenangkan ya, kita bisa sambil minum. Cuman nggak bisa jajan di kantin aja. 29, 30. Oke, kita lihat. Menurut saya lebih enak seperti ini, lebih paham alur cara belajar pelajarannya. Atau jika video juga, pengennya tetap ada kayak gini Bu, kayak Jamie, terus juga gambar-gambar kayak gini, karena saya lebih ingat kalau ada visualisasi kayak begini. Diawali dengan menanya dulu kabarnya atau kita main game. Jika video juga gak apa-apa, oke. Semoga bisa cepet-cepet belajar tatap muka. Pasti ya, semua berharap kita bisa tetap jangan lupa nanti kalau sudah bisa tatap muka, jangan libur yang dicari loh. Kalau kemarin, ini pembelajaran loh buat kita. Kemarin-kemarin selama kita selalu di sekolah pasti aja kapan liburnya, gitu ya. Oke, semoga bisa rajin lagi ngerjain tugas semuanya saya atau teman-teman saya, tapi gak tahu kenapa ya Bu, saya udah terlanjur nyaman cara belajar begini. Bagus, tapi bisa juga dengan adanya pembahasannya Bu. Baik, oke.
Terima kasih PJJ sampai jam 10 aja please Bu, tapi intensif dibanding sampai ya mudah-mudahan cuman sampai cuman minggu ini saja ya. Minggu depan mudah-mudahan kita sudah kembali karena sebenarnya kalian lebih banyak belajar dengan asinkronnya, kalian belajar mandirinya ya kan? Kalian juga lebih santai. Iya, semua orang ingin tatap muka ya, ingin offline. Oke, semoga saya lebih rajin belajarnya, gak hanya dia tapi di semua mapel. Semoga kedepannya tidak lupa absen lagi. Oke, kalau video pembelajaran berbeda baiknya di YouTube, pembelajaran yang aman, santai, dan mantap. Kalau video pembelajaran berupa video baiknya di YouTube. Saya ingin kita diberi cara dalam menghadapi soal HOTS karena kalau yang sederhana. Oke, betul. Dan perlu kalian ketahui nanti UN-nya akan diubah menjadi AKM Assessment kompetensi minimum. Jadi tidak lagi acuannya tidak lagi kognitif, tapi kemampuan literasi dan numerasi. Tugasnya dikit aja. Oke, tugas saya nggak pernah banyak-banyak kok ya. Biasanya tugas itu karena melanjutkan lebih mudah dipahami. Yang mana nih lebih mudah? Waktunya tambahin ya Bu, jangan terlalu mepet. Saya nggak pernah mepet loh, biasanya seminggu itu ya. Jadi sebenarnya Ibu pun tidak mau memberi tugas ya, tetapi karena waktunya cuma 60 menit kemarin itu dan memang Ibu tidak suka memberi langsung materi, tapi kita eksplorasi dengan Ibu setengah, nanti setengahnya kalian lanjutkan sendiri, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih jawaban kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Materi kita kemarin sebelum PTS itu baru jarak titik ke titik. Kita akan lanjutkan bagaimana kalau mencari jarak titik ke garis, lalu titik ke bidang. Tapi kita akan main-main dulu tentunya. Di sini Ibu kasih gambar. Ibu nggak kasih teori dulu, kalian pasti bisa yang seperti ini mah. Nah, kalian cukup menggambarkan yang mana yang disebut jarak antara, nah, gambarkan oleh kalian di situ jarak antara si pengibar yang ini dengan tiang bendera ini. Ya. Oke, yang namanya jarak titik ke garis, titik ke bidang sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu sering kita lakukan yang namanya mencari jarak, ya. Oke, caranya gambar garis dari pengibar yang ini ke tiang bendera. Silakan buat garisnya. Clue-nya adalah seorang pengibar bendera, pandangannya itu harus ke depan, tegak lurus ke depan, ya kan? Tidak boleh mengikuti arah si bendera, walaupun benderanya makin naik, itu kan tidak boleh. Jadi menurut kalian, bagaimana kalian, seperti apa itu jaraknya? Bagaimana kalau kalian akan menghitung jarak dari si pengibar bendera ke tiang bendera? Oke, silakan digambarkan. Ibu mau lihat, bebas saja. Kalian mau ambil dari matanya, kalian mau ambil dari tangannya, kalian mau ambil dari kepalanya, kalian mau ambil dari sepatunya, silahkan. Gak mungkin kita tidak pernah melakukan pengukuran, ya gak? Pastilah kita pernah mengukur jarak ini ke sini, mengukur ini ke sini, dan seterusnya, ya kan? Ibu mau lihat deh, 25, respondennya ada 51, tapi baru 25. Wes, tebel banget ini, lama-lama garis akan jadi bidang ini ukurannya. Oke, mantap katanya. Ini yang mana? Yang ini kah? Yang ini kah? Yang ini kah? Yang ini kah? Jaraknya. Yang hijau kah? Yang mana jaraknya? Jaraknya yang ini katanya. Oke. Jaraknya dari sepatu ke ini, berarti ini sukanya yang paling jauh, yang paling panjang. Ini mana nih gambarnya? Yang ini
Yang ini, yang ini. Oke. Silahkan ekspresikan gambar kalian. Ini dari mata ke ujung tiang bendera, ini yang ini yang ini. Oke, oke. Ini mana? Garisnya belum tergambar. Ini yang mana? Ini yang mana ya? Oke, oke, oke. Yang ini jarak ya, jarak pengibar dengan tiang bendera. Oke, oke, sip. Bagus, bagus sekali kalian mengekspresikan jawaban kalian. Cukup dengan garis. Memang kalau supaya kelihatan lurus harus tebal ya. Oke, kita lock 38 saja yang menjawab. Kita lock jawaban kalian. Oke. Nah, nanti kita bahas. Nah, bagaimana kalau yang ini? Jarak antara anak kecil dengan pohon di hadapannya. Ini sudah Ibu kasih nomor. Ada yang nomor 1 yang ini, yang hitam, nomor 2 yang ini, yang putih ini, sampai sini, yang nomor 3 yang ini, yang pink ini. Menurut kalian, yang mana yang disebut jarak dari si anak kecil ini ke pohon ini? Jadi anggaplah anak kecil ini adalah sebuah titik, maka kita ambil satu titik pada anak kecil ini, misalkan matanya, dan anggaplah pohon ini sebagai garis. Yang manakah jawaban kalian? Silakan. Aduh, yang mana jarak? Gak asing kan sebenarnya? Nah, kalian mungkin juga sering lihat di jalanan ya, suka ada orang yang mengukur-ngukur jalan dan seterusnya, ya kan? Nah, itu memang ada profesi, bisa jadi itu orang tata kota, ya, dan seterusnya. Bisa jadi dinas PU dan sebagainya. Ibu, Ya, saya nggak ada gambarnya sih, Bu. gak ada gambarnya. Iya, Kalau di refresh gimana? Yang tadi yang pertama ada gambarnya gak? ada. Oke, di refresh gimana? Bisa gak? Coba ya. Mungkin itu jaringan. Oke, kita lihat jawabannya. Ada yang menjawab nomor 1, 3 orang, menjawab nomor 2, 2 orang, menjawab nomor 3, 30 orang. Ibu belum bilang. Ibu tidak akan bilang mana yang betul, mana yang salah. Silakan saja. Menurut kalian seperti apa? Bisa nggak? Belum, Bu. Belum bisa. Belum? Di refresh? Indri atau enggak, mungkin harus keluar dulu. Kalau nggak bisa refresh, keluar dulu, masuk lagi ke JNPD pakai itu. Atau enggak, masuk dari link lagi. Ya, Oke, dicoba. Bu, saya ulang aja. Ya, diulang. Oke, sip. Oke, yang ini Ibu Lok ya jawabannya. Respon kalian seperti ini, ada 37 yang menjawab nomor 3. Nomor 2 itu ada 2 orang, nomor 1 ada 3 orang. Oke. Sip, kita lanjutkan. Masih ada gambar tentunya sekarang. Ini agak blur gambarnya, tapi kelihatannya seorang laki-laki nih, lagi berdiri di atas gedung tinggi. Kemudian di sini ada tiangnya miring. Nah, terus anggap bahwa tiangnya itu adalah garisnya dan laki-laki ini adalah sebuah titik. Bagaimana atau gambarkanlah jarak laki-laki itu terhadap tiang. Silahkan bebas ekspresikan jawaban kalian. Mau seperti apa jaraknya? Jarak laki-laki pada gambar dengan tiang miring di sebelahnya. Silahkan digambarkan. Draw the line.
gambarkan sebuah garis yang menunjukkan bahwa itu adalah jarak laki-laki ke tiang miring itu. Anggaplah laki-laki itu adalah sebuah titik dan tiang miring itu adalah sebuah garis yang kebetulan posisinya adalah miring. Kita lihat yuk jawaban-jawaban kalian. Oke, jaraknya yang ini, Bu. Oke, sip. Matematika ilmu yang menyenangkan. Semuanya harus menyenangkan. Yang ini, yang ini, yang ini. Oke. Terus ada yang ini, ada yang ini. Oke. Tiang miring, yang ini. Oke. Yang ini. Oke, buat 3 garis sejajar. Yang ini, oke. Yang ini, Bu, jaraknya. Yang ini, Bu, jaraknya. Oke. Yang ini jaraknya. Ini. Oke. Ini. Baik. Oke. Ekspresikan jawabanmu. Lucu ya? Sepintas cuman garis doang, tapi kelihatan beda-beda jawaban kalian. Menurut saya jaraknya yang ini. Ada yang jawabannya umum, ada yang jawabannya oke. Masih ada lagi kah? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang menjawab. Masih on proses. Ada yang menjawab ini, oh jarak si bayangan dengan ini. Oke. Sip. Ibu lock yang ini. Oke, nanti kita akan lihat yang mana sebenarnya jaraknya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi ada bola di sini mau ditendang sama si pemain ini, tapi posisi bola di sini. Anggaplah bola ini titik, lalu gawang ini adalah bidang. Tentu bidangnya sudah kelihatan. Permukaan bidangnya berbentuk persegi panjang. Oke, pertanyaannya jarak bola kepada gawang ini, jarak bola terhadap gawang ini yang mana? Silahkan gambarkan. Jadi bola adalah titiknya, lalu gawang adalah bidangnya. Silahkan. Nah, kita lihat jawaban kalian. Ini Bu, ke sini. Oke, sip. Makasih. Sorry. Terus yang ini ke sini. Ini belum selesai menjawabnya. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Sini Bu. Oke, ke si penjaga gawang. Yang nendang Ronaldo bolehlah, si R7 boleh. Ke sini, jeng. Ke sini, oke. Ke sini Bu, ke sini, oke. Ke sini, sini, oke. Ya, oke. Jawaban pemain bola pasti yang dipikirkannya adalah strategi, ya gak? Bola di situ, penjaga gawang di situ, saya harus nendangnya begini. Begini jaraknya, ini jaraknya, yang ini jaraknya. Ini kayaknya dendam banget ya, pengen ke kepala si penjaga gawang. Oke. Nah, oke. Oke, begini cara kalian mengekspresikan diri. Begini cara, pokoknya kalau garis supaya kelihatan itu, kelihatan lurus, kasih aja yang tebal. Tapi hati-hati, akhirnya garis itu akan menjadi bidang loh kalau setebal ini ya. Oke, baik. Terima kasih jawaban kalian. Kayaknya cukup deh. Coba kalian itu dulu cek tingkat kesetresan kalian. Mudah-mudahan nggak stres ya.
Gulirkan, drag si bola biru pada gambar, ya pilih gambar yang mengekspresikan, yang memperlihatkan ekspresi kalian saat ini, mengekspresikan perasaan kalian saat ini. Keep going, I understand, I'm a little confused. Stop, I need help. Siapa di antara kalian yang seperti itu? Sudah 42 yang menjawab, kita lihat. Wow, bolanya banyak ke keep going, I understand. Alhamdulillah. Seimbang dengan I'm a little confused. Stop, I need help. Hanya satu orang yang memerlukan bantuan. Dan dua orang ini masih belum menggulirkan bolanya kemana nih? Masih bingung, masih bingung, masih bingung. Kayaknya agak-agak seimbang nih sama yang understand and confused. Si Pranowo ada di mana nih? Mudah-mudahan ada keep going, I understand. Nah, oke. 46. Oke, sip. Ibu log saja jawabannya ya. Oke. Baik, terima kasih sudah mengekspresikan diri seperti itu. Let's check your answer. Jadi kita lihat ya, seperti apa sebenarnya. Jadi, yang tadi itu, yang ditanyakan adalah jarak titik. Yang ini adalah jarak titik ke bidang, yang ini jarak titik ke garis, ini titik ke garis, ini titik ke garis. Jadi, seperti apa sebenarnya harusnya jawabannya ya. Kita lihat. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai sini? Keep going aja. Kita lihat ya. Oke. Nah, Ibu ajak ke teorinya dulu. Jarak titik ke garis. Dimisalkan secara teori seperti ini. Misalkan ada sebuah titik A. Oke. Kemudian ada garis G. Yang namanya garis itu selalu bisa diperpanjang. Yang mana itu jaraknya? Jarak titik A ke garis G itu adalah jarak tegak lurus. Perhatikan, jarak tegak lurus. Jadi, caranya tarik garis dari titik A sampai ke G yang dimana di titik itu dia harus tegak lurus. Jadi kalau kalian menarik garis dari A ke G itu kan sembarang bisa saja. Bisa jadi sekalian tarik ke sini garisnya, ya kan? Sebentar saya pakai pointer. Bisa jadi kalian menarik ke sini. Bisa jadi juga kalian menariknya ke sini, ya gak? Tetapi yang tegak lurus hanya akan ada satu, ke sebuah titik di sini. Jadi konsepnya adalah si jarak itu tegak lurus dengan garisnya. Ya, jadi mari kita amati jawaban kalian tadi. Jadi si jarak pengibar bendera dengan tiang bendera yang mana? Sudah banyak yang menjawab betul ya, Ibu sudah kasih clue. Yang ini, betul. Kalian kalau ambil dari satu titik saja, makanya Ibu kasih clue-nya adalah bahwa pandangan si pengibar bendera itu kan secara aturan harus tetap tegak lurus ya gak ke depan. Jadi ini sudah jadi clue, ini jaraknya ya teman-teman. Jadi kalau kalian ambil jarak dari sini, jaraknya dari sini ke sini Bu, akan sama nggak panjangnya? Tidak. Dia akan lebih panjang karena konsep jarak di matematika atau konsep jarak sebenarnya adalah lintasan terpendek, jarak terpendek. Jadi bisa saja sebenarnya kalian tarik garisnya dari sini ke sini. Tadi kan ada yang menarik garis dari sini ke sini, ya kan? Oke, tetapi ini akan lebih panjang dari sini, ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang tegak lurus. Boleh nggak Bu, saya ambilnya dari sepatunya ke tiang ini? Boleh, selama sejajar dengan ini itu tetap sama jawabannya, gitu ya. Jadi yang tegak lurusnya tuh di sini ya. Tegak lurusnya di sini. Tegak lurus antara si jarak itu dengan tiang bendera, karena tiang adalah garisnya. Sehingga kalau nanti kalian ditanya panjangnya, itu cukup gunakan sketsa bidang ini. Kebetulan adalah segitiga ya. Oke, sip. Yang pohon tadi yang mana? Tentu juga yang tegak lurus. Jadi jawabannya adalah yang pink ini, yang nomor 3. Ya, oke.
Sip. Kalau yang ini, nah yang ini tadi banyak yang salah. Banyaknya yang ini aja, Bu, jaraknya. Ada juga yang ini saja, Bu, semua ngambil garis lurus horizontal di sini. Yang benar adalah karena posisi garis ini miring. Nah, boleh jadi kalau kalian misalkan ambil dari kepalanya ya, satu titik dari si laki-laki ini, tarik garis ke sini, di mana garis ini dengan si tiang itu tegak lurus. Jadi tegak lurusnya itu di sini. Ya, jadi bukan tarik dari sini lalu lurus ke sini, itu tidak tegak lurus. Jadi konsepnya adalah tegak lurus. Oke, kita sebenarnya sampai jam berapa ya? Maaf. 10.45, Bu. Oh ya, oke. Saya akan akhiri di 10.30 ya. Biar kalian nanti sisanya untuk sambil rebahan menjawab pertanyaan yang lain. Oke, baik. Nah, jadi yang ini ya, bisa dipahami ya. Jadi bukan yang ini, bukan yang ini. Dari tarik, ada beberapa tadi yang betul hanya tidak memberikan penguatan saja bahwa di sini dia harus tegak lurus, maka itulah jaraknya. Jadi sekali lagi konsep jarak titik dengan garis itu adalah tarik garis dari titik yang tegak lurus dengan garisnya. Mengapa? Karena itu pasti jarak terpendek. Oke. Saya ini pasti agak berat. Saya akan lanjut ke sini. Ke bagaimana kalau sekarang jadi itu ya, di bidang di kubus. Misalkan kubus ABCDFGH panjangnya 5 cm, yang ditanya jarak titik A ke HG. Ini A dan ini adalah HG. Nah, karena kalian sudah mengenal unsur-unsur dan kedudukan titik garis, kalian akan tahu tegak lurusnya ada di mana. Oke, nah jadi kalian cukup tarik garis dari A ke H saja. Kenapa? Karena AH ini sudah tegak lurus dengan HG. Di sini dia tegak lurus. Berarti jarak dari A ke HG cukup diwakili oleh AH. Bukan AG ya, bukan AG. Mengapa? Karena dia tidak tegak lurus di sini. Ya, bukan juga A ke tengah-tengah GH, dia tidak akan tegak lurus di sini. Yang tegak lurus adalah di sini, ya. Kalau kalian pasti sudah mengenal karena kita sudah banyak mengobrak-abrik itu ya, kemarin mengenal bangun ruang, sifat-sifatnya dan seterusnya. Jadi kalau ditanya berapa jaraknya, kalau AH kan sudah tahu, AH itu berarti diagonal bidang kubus atau diagonal sisi A akar 2. Rusuknya 5, berarti 5 akar 2. Seperti itu. Mudah ya? Oke. Masih konsep jarak titik ke garis. Oke. Masih kubus, tapi sekarang rusuknya 6. Yang ditanya jarak titik B ke diagonal AG. Titik B-nya ini, diagonal AG adalah diagonal ruang. Jadi ini, garisnya adalah AG. Konsepnya sama, gambarkan dulu garisnya. Lalu tarik garis dari titik B yang tegak lurus di AG. Nah, kalau sudah tahu tegak lurus di sini, sekarang saya mau menentukan panjangnya, berarti harus tahu bidangnya dong. Bidangnya yang mana? Kita bahas. Bidangnya kita ambil ABG, dan ABG itu adalah segitiga siku-siku di B, ya. Nah, kalian kalau tidak yakin ABG, segitiga ABG ini siku-siku, boleh kembali gunakan GeoGebra kalian ya. Jadi jarak B ke AG itu adalah jarak titik B ke sebuah titik di sini. Ibu kasih nama misalkan P. Jadi jaraknya adalah BP, dan BP itu tegak lurus dengan AG. Nah, lalu si BG itu kan tadi asalnya dari sini ya. BG berarti diagonal apa? Diagonal bidang. Berarti kalau rusuknya 6, dia berarti 6 akar 2. Terus apa lagi? Terus AG kan diagonal ruang, berarti 6 akar 3. Oh mohon maaf, ini 3-nya ke bawah terlalu besar hurufnya.
Oke, terus bagaimana menentukan BP kalau begitu? Bisa pakai perbandingan luas atau di sini kita Ibu mengajak kalian menggunakan sinus karena kalian sudah belajar sinus kan? Sinus, Ibu menggunakan sinus sudut A. Sudut A kalau dari segitiga ABG itu adalah BG per AG. Jadi ini sisi depan dibagi sisi miring. Jadi 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Terus juga sinus A juga bisa dicari dari segitiga ABP. ABP itu berarti depan miring, depannya adalah BP, miringnya adalah AB. Kalau pada segitiga ABP, berarti sinus A juga bisa menggunakan rumus BP per AB. BP-nya yang kita cari, AB-nya sudah tahu 6. Nah, ini bisa kita buat menjadi sebuah kesamaan. Nah, diturunkan nih ke sini, BG 6 akar 2, AG 6 akar 3, ini BP per 6. Terus ini aljabar biasa saja, 6 akar 2 kalikan 6 dibagi 6 akar 3. Lalu ini langsung karena kebetulan di bawah, di penyebut ada akar ya, berarti kita rasionalkan langsung kalikan akar 3 ke akar 3. Ini 6 dibagi 6, 1. Terus akar 3-nya kali akar 3, 6 dibagi 3 itu adalah 2, berarti 2 akar 6. Seperti itu. Jadi jarak B ke AG adalah BP, setelah kita hitung ternyata jaraknya 2 akar 6. Oke. Nah, berikutnya. Bagaimana kalau limas TABCD? Limas beraturan TABCD, panjang rusuk alasnya 12 dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2. Rusuk tegak berarti TA, TB, TC, TD. Alasnya itu 12. Yang ditanya adalah jarak dari A ke TC. Konsepnya sama seperti tadi, tarik garis dari A ke TC dan harus tegak lurus di TC. Katakanlah di sini ya. Nah, Ibu kasih nama P. Kemudian, jangan lupa karena tadi adalah alasnya adalah berarti persegi kan. Kalau alas persegi, kalau AB-nya 12, berarti AC itu akan menjadi 12 akar 2. Ya, nah, sehingga kalau kalian lihat segitiga TAC, berarti TA, AC dan TC panjangnya sama. Sehingga TAC adalah segitiga sama sisi. Berarti P ini akan ada tepat di tengah-tengah TC. Ya, oke. Jadi untuk menentukan AP, bagaimana? Untuk menentukan AP boleh pakai segitiga APC saja. Kali ini sudah yakin, ini siku-siku dan ini adalah setengahnya dari TC. Berarti cukup AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Oke, AC-nya 12 akar 2, PC-nya adalah setengah dari TC, 6 akar 2 dikuadratkan. 12 akar 2 dikuadratkan itu 144 kali 2. 6 akar 2 dikuadratkan itu 36 kali 2. Dengan sifat distributif dikeluarkan 2-nya. Ini cara lebih cepat menggunakan sifat daripada kalian mengalihkan 2 dengan 144. Nanti malah jadi besar ya. Oke, jadi 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6. Oke, contoh 4. Kubus ABCD FGH panjangnya 6 cm. Yang ditanya adalah, titik P adalah pertengahan FG. Jarak titik A ke garis DP. DP, lalu yang ditanya adalah A. Oke, A, jarak A ke DP. Jadi kalau kita gambarkan kan sebenarnya tarik garis dari A ke DP, tapi nggak tahu di seperberapanya DP. Nah, saya akan ambil ada di bidang apa itu jarak A ke DP. Nah, kalian lihat, ternyata bidangnya ada di ADGF. Ini loh, ADGF. Bidang diagonal yang dari diagonal samping, ya kan?
gitu. Nah, kalau digambarkan kan dia berupa persegi panjang dan P-nya ada di tengah-tengah F. Seperti ini. Yang mau kita cari adalah DP. Oke. Ya. Sorry, yang mau kita cari adalah AP. Jarak A ke DP. Sorry, jarak A ke DP. Berarti A ke sebuah titik di sini. Di sini diberi nama Q, ya. Oke, kemudian untuk yang lain-lainnya, nah, terus karena berarti si ADP ini adalah segitiga sama kaki. Sama kakinya mana? DP dengan AP. Berarti apalah? Berarti kalau tarik garis dari P ke tengah-tengah AD, itu dia akan, tarik garis P ke AD, dia tegak lurusnya akan di tengah-tengah. Atau sama juga si PR ini adalah tinggi segitiga ADP. Oke, sekarang kita tentukan dulu DP. DP itu dari DP ini nih, panjang si DP ini dari segitiga DGP saja. Jadi DG kuadrat ditambah GP kuadrat. 6 akar 2 kuadrat, DG 6 akar 2 mah sudah tahu ya, karena DG kan tuh di belakang sana diagonal sisi. Lalu GP-nya adalah setengahnya dari FG, jadi 3 kuadrat. Jadi 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat, 72 tambah 9 akar 81 itu 9. Nah, sudah punya nih si DP. Nah, lalu mencari si Aki pakai apa? Cukup pakai luas segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga kalau DP-nya adalah alas, maka tingginya adalah Aki. Berarti luasnya setengah kali DP kali Aki. Terus apalagi? Kalau menggunakan tinggi yang PR, maka alasnya adalah AD. Jadi setengah kali AD kali PR. Seperti itu ya. Setengahnya boleh kita bagi, ini setengah-setengah. Ya, terus DP-nya adalah 9, Aki-nya yang mau kita cari, DA-nya adalah 6, lalu PR-nya adalah 6 akar 2. Oke, ini aljabar biasa saja, jadi 6 kali 6 akar 2 dibagi 9 itu 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP itu 4 akar 2. Ini jaraknya A ke Q. Seperti itu. Oke. Nah, Ibu tidak lanjutkan dulu jarak titik ke bidang, tapi materinya sudah ada di sini semuanya ya. Oke, sampai sini dulu. Apakah kita perlu mengecek tingkat kesetresan kalian? Oke. Ya, mudah kok. Jarak titik ke garis dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Konsepnya seperti itu ya. Gak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Aman ya, oke. Ibu tidak akan melanjutkan ke titik ke jarak titik ke. Ada yang mau tanyakan? Zel, silahkan. Takutnya terlalu padat materinya kalau Ibu lanjutkan sampai ke jarak titik ke bidang. Ini saja dulu, pahami jarak titik ke garis. Tapi sepintas jarak titik ke bidang pun tadi sudah tahu sebenarnya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan di awal. Sekali lagi, konsep jarak titik ke garis. Konsep jarak titik ke garis adalah apa? Tarik garis atau garis yang menghubungkan titik dengan garis yang tegak lurus di garis tersebut. Baik. Betul Ajel, harus tegak lurus. Saya gak jawab dari tadi soalnya loading. Ya gak apa-apa Tiara, kenapa gak tarik garis dari B ke B, dari ke G, Bu? Yang mana ya ini? Saya masih gak ngerti konsep awalnya sih Bu, karena masuk Gmit telat tadi. Saya mau nanya aja, ini rekaman Gmit apa akan langsung ada di Streamlabs? Oke, baik. Nanti rekamannya akan Ibu simpan ya.
di stream kelas nanti. Nah, untuk sementara Ibu cukupkan sekian dulu, ada 15 menit, silahkanlah untuk kalian memahami kembali ya. Nah, nanti postingan itu kan sudah ada slot untuk tugasnya ya. Nah, nanti tugasnya seperti apa, nanti Ibu sampaikan lagi di classroom. Nanti PPT yang lengkap, pembahasan jarak titik ke garis, kemudian itu semuanya akan Ibu, dan rekaman ini semuanya akan Ibu simpan di stream, di postingan yang sama ya dengan yang tadi. Baik, untuk sementara itu saja. Jika ada yang jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri sesi Google Meet kita, sesi video conference kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi dan Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Bu. Terima kasih. Bahagia selalu ya, Bu. Amin. Sama-sama, kalian juga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.